Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insya Allah akan melanjutkan pembahasan mengenai sholat. Betapa pentingnya perkara sholat ini bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya sholat itu adalah suatu puncak penghambaan seorang hamba kepada Rabb-Nya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sanamu kulli ibadatin, sholat adalah puncak dari segala seluruh amal kebaikan. Dan sholat merupakan ra'su kulli fadilatin, dan pangkal dari segala keutamaan-keutamaan yang ada di alam dunia ini. Tatkala kita menjalankan ibadah sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya memperbaiki kehidupan duniawi kita, tetapi pada hakikatnya makna daripada sholat itu sendiri memiliki makna yang sangat luar biasa. Tidak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang yang bertawakal, yang senantiasa menjalankan, mendirikan ibadah sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran yang namanya surga. Tetapi bukan hanya konteks itu saja, ternyata sholat memiliki makna yang sangat luar biasa dari setiap daripada hurufnya. Kita lihat bersama bahwa makna daripada kalimat sholat, shod, lam, alif, ta, dari masing-masing huruf tersebut memiliki makna yang sangat luar biasa. Kita lihat daripada shod di situ daripada kalimat sholat. Shod di situ artinya adalah sidqul qaul. Jadi telah jelas bahwa orang yang betul dalam menjalankan ibadah sholatnya, orang yang betul dalam menjalankan ibadah sholatnya ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ke dalam jiwanya, ke dalam dirinya, yakni sidqul qaul, akan tercipta dalam dirinya, yakni perkataan-perkataan yang baik. Jadi telah jelas bahwa orang yang selalu mendirikan sholat maka akan tercipta di dalam dirinya yakni perkataan-perkataan yang baik. Dia tidak suka berbohong. Dia tidak suka menyakiti hati orang lain. Dia akan selalu berkata perkataan-perkataan yang baik tatkala ibadah sholatnya bagus. Dilihat daripada kualitas ibadah sholatnya. Tatkala ibadah sholatnya bagus, ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan di dalam jiwanya, di dalam dirinya, yakni perkataan-perkataan yang baik, sidqul qaul, perkataan yang baik, perkataan yang jujur. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Telah jelas bahwa dari kebaikan Islamnya seseorang, dia berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam dirinya. Orang yang betul dalam sholatnya pasti selalu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam dirinya, terutama dalam lisannya. Tidak mudah lisannya ini berbicara hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang dapat menyakiti hati orang lain, maka lisannya ini selalu dijaga. Karena apa? Karena dampak daripada ibadah sholatnya. Tatkala ibadah sholatnya bagus, maka akan tercipta di dalam dirinya yakni perkataan yang jujur, perkataan yang baik, yakni sidqul qaul, perkataan yang jujur, perkataan yang baik. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu makna yang kedua adalah shod, lam. Lam di situ artinya adalah layyinul qalbi.
Orang yang betul dalam menjalankan ibadah sholatnya, maka akan tercipta di dalam dirinya yakni layyinul qalbi. Apa itu? Hati yang lembut. Orang yang betul dalam menjalankan ibadah sholatnya, tidak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki kehidupannya, tetapi juga akan memperbaiki daripada hati dan jiwanya. Karena pada hakikatnya sholat itu adalah zikir, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah jelas di dalam Al-Quran bahwa alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Pada hakikatnya kita menjalankan ibadah sholat, kita sholat itu pada hakikatnya kita ini sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mendirikan sholat tapi tidak ada sesuatu pun yang diingat Allah, malah kita ingat ke hal-hal yang lain. Jangan sampai hal itu terjadi, karena pada hakikatnya kita ini mendirikan sholat semata-mata hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tatma'innu bizikrillahi tatma'innul qulub. Hati menjadi tentram tatkala hati kita ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah sholat cerminan dari orang-orang yang hatinya lembut. Orang yang betul sholatnya, maka akan tercipta di dalam dirinya yakni layyinul qalbi, hati yang selalu lembut, tidak suka marah-marah, tidak suka emosi, dan lain sebagainya. Maka tercipta di dalam hatinya yakni layyinul qalbi, hati yang selalu lembut, hati yang selalu ikhlas dalam beramal, hati yang senantiasa qalbunya selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya, pada intinya, kita tidak maksiat itu bagian daripada ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita, memperhatikan kita, melihat kita dimanapun berada, sehingga tatkala kita melakukan maksiat kita ini takut dari Allah. Itulah muqarabatullah, orang yang merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kita selalu daripada berusaha mengolah hati kita agar hati kita ini selalu merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kualitas daripada ibadah sholat kita mencerminkan kepribadian kita yang jauh lebih baik. Layyinul qalbi, Allah akan hadirkan, Allah akan memberikan kepada kita hati yang baik tatkala sholat kita, kualitas ibadah sholat kita baik. Itu yang kedua, makna yang kedua. Yang pertama makna shod, sidqul qaul, yang kedua layyinul qalbi, dan yang ketiga adalah alif di situ, sholatun, alif karena panjang. Alif di situ artinya adalah istiqomah. Orang yang betul dalam mendirikan sholatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dirinya yakni keistiqomahan dalam beramal. Dia istiqomah senantiasa menjaga ibadah sholatnya. Jangankan dia meninggalkan, tidak mungkin orang yang sudah derajat pada istiqomah, ia akan meninggalkan daripada perkara ibadah sholatnya. Dia akan terus menjaga ibadah sholatnya sampai akhir hayatnya, tatkala di dalam jiwanya telah tumbuh keistiqomahan, keikhlasan dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah puncak daripada amal kita, yakni istiqomah. Orang yang bisa istiqomah, maka itu lebih baik daripada 1000 karomah. Maka tanamkan di dalam diri kita keistiqomahan dalam beramal, terutama dalam perkara ibadah sholat. Karena kita lihat bahwa banyak sekali orang-orang berbagai macam. Ada yang senang sholat setahun sekali, yakni sholat Idul Fitri.
Idul Adha. Ada yang senang sholat seminggu sekali, yakni sholat Jumat. Ada yang senang sholat sehari itu hanya satu waktu, yakni sholat maghrib saja. Dan banyak juga orang-orang yang istiqomah menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari, pun diiringi dengan sholat-sholat sunnahnya, sehingga disitulah tatkala kita telah istiqomah menjaga ibadah sholat 5 waktu kita, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan-urusan yang kita alami, segala permasalahan-permasalahan yang kita alami. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah tidak akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan kita kalau kita belum bertakwa. Kuncinya takwa, dekatkan diri kita kepada Allah, takutnya kita kepada Allah, maka disitulah Allah akan membuka jalan keluar dari arah yang tidak diduga-duga. Maka kuncinya adalah istiqomah dan takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar diri kita ini baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang ketiga, makna daripada sholat. Shod, alif, shod, lam, alif, yang terakhir adalah ta. Ta di sini artinya adalah takwa. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah jelas bahwa di antara ciri orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, maka itulah ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya orang yang mendirikan sholat itu pada hakikatnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar beribadah, tapi puncak penghambaan seorang hamba kepada Rabb-Nya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dengan mendirikan sholat. Maka sudah sepantasnya kita ini senantiasa menjaga ibadah sholat kita, agar kita ini istiqomah, mati husnul khotimah, membawa iman dan Islam kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan diri kita ini menjadi golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk kita sama-sama pelan-pelan memperbaiki daripada kualitas ibadah kita. Jangan sampai kita ini mengaku orang muslim, orang Islam, tapi kita tidak sepenuhnya menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelan-pelan, walaupun diri kita ini masih melakukan maksiat, dosa, kesalahan, tapi jangan sampai kita ini meninggalkan ibadah sholat. Suatu saat sholat itu akan menjadi nur cahaya bagi diri kita. Yang tadinya kita suka maksiat, karena nur itu sudah masuk ke dalam kolbu kita, menyinari diri kita, menyinari kolbu kita, maka insya Allah hal-hal buruk yang ada di dalam diri kita yang sering kita lakukan itu akan hilang. Karena apa? Karena nurnya sudah masuk ke dalam kolbu kita. Maka mulailah di sini kita terus memperbaiki ibadah sholat kita. Jangan nunggu baik baru kita mendirikan sholat. Jangan nunggu kita menjadi orang soleh baru kita ini mendirikan sholat. Jangan. Sholatlah agar diri kita ini menjadi baik. Sholatlah agar diri kita ini menjadi orang-orang yang soleh, pribadi-pribadi yang soleh dan baik. Karena disitulah tatkala nur cahayanya Allah telah masuk di dalam kalbu kita, maka segala apapun yang kita lakukan itu senantiasa selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah kemudahan-kemudahan yang kita jalani dalam kehidupan ini akan Allah beri tatkala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat
Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.